Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan diberi rezeki yang tak terduga. Amin. Bu, mau rezeki yang tak terduga nggak, Bu? Mau. Kalau peribahasa Jawa itu banyak anak banyak rezeki. Tapi karena saya tinggal di Betawi di Jakarta, maka dirubah peribahasanya. Ke rumah Fitri bersama Mbak Kiki. Cakep. Banyak istri, banyak rezeki. Waduh, tidak setuju. Enggak, Bu, ini cuma bercanda, Bu. Mau dong. Jangan coba aja, Pak Ustaz. Nanti kalau ketahuan istri domelin saya. Saya juga jem-jem ini. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jamil alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ila akhir ayyam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bihi saita hasanah tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tabrani. Yang pertama dan yang utama yang kami muliakan guru kita bersama, penceramah kita, yaitu Al-Mukarram wa Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fatoni Eskom SPD Mata Allah Fitri Hayati. Yang kami hormati kepada para alim ulama, sesepuh, para kiai, para ustadz ustazah, para bapak, para ibu, para adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam, dan memuliakan kita sebagai khilafah untuk seluruh alam semesta. Sholawat serta salam semoga Allah selalu curahkan kepada uswah dan utwah manusia, unsur umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak terlepas yang namanya hidup bertetangga, baik tetangga muslim maupun non muslim. Maka dari itu Al-Fakir akan membawakan sebuah judul tema, yaitu hak-hak sesama muslim. Allah berfirman dalam Quran surat 59 Al-Hujurat ayat 10 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minu ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam kitab Ibnu Katsir, yang dimaksud bersaudara di sini adalah bisa saudara dekat, saudara jauh. Tapi yang dimaksud bersaudara adalah saudara seiman, saudara seakidah, saudara seagama, saudara dalam ikatan satu kata kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara mengenai hak sesama muslim, ini adalah penting perintah Allah
yang kita harus tekankan, kita harus kerjakan, dan jangan sampai kita tinggalkan. Karena ini penting kita kerjakan karena kita pingin hidup kita tentram, aman, damai dengan tetangga kita. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu qala sami'tu ya Rasulullah qala hakul muslimin 'alal muslim khamsun. Hak sesama muslim itu ada 5. Yang pertama raddus salam atau menjawab salam. Yang kedua yaitu wa iyadatul maridi atau kalau sakit jemulah. Yang ketiga watiba'ul janaizi atau kalau ada yang meninggal antarkanlah jenazahnya. Dan yang keempat yaitu wa ijabatul da'wati, yaitu penuhilah undangannya. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu watasbitul atisi, atau kalau ada teman kita yang bersin maka doakanlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1240. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk itu yang pertama akan kami jelaskan bahwa yang pertama yaitu raddus salam atau menjawab salam. Mengenai salam ini Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa orang yang pertama, orang yang utama di sisi Allah adalah mengucapkan salam. Hadis riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan juga hadis yang lain menyebutkan bahwa orang yang pertama kali mengucap salam terlepas dari sifat kibir atau sifat sombong, yang juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai salam ini banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang salam. Baik adab kita salam kepada orang yang lebih tua, atau kita berjalan dengan orang yang lagi duduk, ataupun kita sampai bertamu ke rumah orang lain. Maka dari itu salam ini adalah yang paling utama, senjata kita terhadap muslim yang lain. Makanya gampang Bu, kalau ketika kita marahan sama tetangga kita, cukup satu, ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau mereka tidak menjawab, berarti dialah yang menanggung dosanya. Maka dari itu, kalau kita punya tetangga yang kira-kira yang marah sama kita, yang tingginya jangan sampai lewat 3 hari. Maka itu tuh gampang kita caranya untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, yaitu dengan mengucapkan salam. Baik Bu, kira-kira dengan salam ini mudah-mudahan Ibu dapat mengerti. Lanjut yang kedua, yaitu wa iyadatul maridi, jenguklah ketika saudara kita lagi sakit. Kata iyadah itu artinya itu kalau menjenguk orang sakit tidak sekali, tapi bisa berkali-kali. Tapi karena kita tuh sekarang itu, Bu, dengerin Bu. Kalau kita itu sekarang itu kalau semua menjenguk orang sakit itu kita repot, harus bawa ini, bawa itu, akhirnya malah jenuh. Makanya itu dengan kata iyadah kita tuh menjenguk itu berkali-kali, nggak usah mikirin, kita tuh nggak mesti harus bawa tentengan, cukup bawa doa. Insya Allah kita itu dengan kata iyadah itu menjenguk tetangga kita agar kita lebih mengenal apa namanya dengan tetangga kita, baik tetangga jauh, tetangga dekat, lebih utama adalah tetangga dekat.
Itu mungkin yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang menjenguk orang sakit. Yang ketiga yaitu wattibaul janaizi, yaitu mengantarkan jenazahnya. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang berziarah atau kalau istilahnya kalau ke rumah dunia Bu, bertakziah. Kalau kita bertakziah ke rumah orang yang meninggal itu sampai menyolatkannya, itu kita dapat pahala 1 qirot. Kalau selanjutnya kalau kita mengantarkannya sampai ke tempat kuburan, itu 2 qirot. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Muslim. Makanya kalau kita itu, kalau ada tetangga kita itu, kalau ada yang meninggal, itu jadi fardu ain. Kalau salah satu orang di antara tetangga yang meninggal dunia tidak mengurusi jenazahnya, tidak mensolatinya, makanya itu kita akan, seluruh kampung itu akan jatuh dosa. Maka dari itu kita sebagai tetangga kita harus memiliki namanya sifat empati. Yang akhir-akhir ini di tempat kita itu mungkin yang namanya kalau ada yang meninggal itu kadang biasa-biasa, kadang tetangga kita yang meninggal misalnya ada apa ya? Mungkin dari itu kadang kita merasa bahwa kita tuh hubungan tetangga itu kurang baik. Bu, ini pertanyaan Bu. Yang benar itu mengiringi atau mengantarkan jenazah Bu? Yang penting yang mengantar jangan di depan, tapi yang mengantar terus di belakang. Mungkin itu Bu yang penjelasan mengenai mengenai yang ketiga itu mengenai mengantarkan jenazah. Yang keempat yaitu ijabatu dakwati, yaitu memenuhi undangannya. Kalau kita diundang dalam waktu diundang pernikahan atau walimatul urus, sebaiknya kita menghadiri. Karena apa? Menghadiri itu kita itu menyenangkan, wajib kita menyenangkan dalam yang kita. Kalau kita memang nggak bisa, kita uzur yang syar'i, insya Allah kita tidak apa-apa. Mungkin tidak dengan undang aja, mungkin kita bahasa ini tuh kayak kita istilahnya memanggil, Bu tolong ambilkan botol minum saya antar kemarin. Itu juga yaitu termasuk perkataan undangan atau mengiyakan. Contohnya itu mengiyakan, kalau kita disuruh itu termasuk perintah, itu kita harus wajib kerjakan. Mungkin itu yang keempat. Yang terakhir yaitu watas itu atisi, yaitu ketika bersin kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang mendengar alhamdulillah, kita harus mendoakannya. Karena apa? Kalau orang yang bersin itu kalau tidak mengucapkan alhamdulillah akan kehilangan satu rahmat. Dan yang kedua kehilangan, yaitu kehilangan pertama itu kehilangan syukur, yang kedua adalah kehilangan rahmat. Karena apa? Kalau kita bersin mengucap alhamdulillah, kita bersyukur. Karena apa? Di dalam hidup kita itu Allah menciptakan berbagai buruk ini, mencegah kuman tidak masuk. Seperti kemarin itu kayak ada corona, itu orang pakai masker lah, itu mungkin enggak, tapi Allah sebenarnya sudah menciptakan bulu-bulu hidung itu mencegah agar kuman tidak masuk ke tubuh kita. Antibodi pertama itu bulu-bulu hidung, maka sungguh besar ciptaan Allah. Dan juga Bu, kalau dalam hadis yang lain itu Rasulullah bersabda, orang yang sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karena apa? Kalau bersin itu memiliki dua keutamaan. Kalau orang yang menguap, Allah benci. Karena apa? Kalau kita menguap sambil hahaha atau tertawa, maka setan akan mentertawakan kita. Maka dari itu, kalau ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita yang dengar, kita harus kembali mendoakan ya alhamdulillah, dan yang bersin menjawab yahdikumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
inilah pentingnya kita mengetahui apa itu hak-hak sesama muslim. Insya Allah dengan hak-hak sesama muslim kita ketahui, insya Allah kalau kita terapkan dalam sehari-hari, kita akan tenang, hidup kita akan nyaman, baik dengan tetangga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah merahmati kita, semoga bermanfaat, semoga Allah membukakan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Lalu kita sampaikan, insya Allah kita sampaikan baik ke keluarga kita atau tetangga dekat kita dengan insya Allah niat amal dan sampaikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.